Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Munawara dengan NIM 0508627737 dari UPBJJ Kendari. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum dan di sini sudah ada pemilik usaha hidroponik. Di sini saya langsung mau tanya-tanya seputaran hidroponik yang ada di sini. Di sini apa saja komoditas utama yang ditanam, Pak? Kalau komoditas yang saya tanam itu semula ada selada, ada pakcoy, ada caising, ada samhong, ada seledri. Cuman di zaman sekarang ini yang paling booming kebutuhan masyarakat itu di selada dan pakcoy. Berapa kapasitas lubang tanam dan rata-rata volume produksi per tahun? Kalau lubang tanam yang saya punya ini sekitar 10.000 kurang lebih. Kalau panen dalam 1 bulan itu kurang lebih ya 9 sampai 10.000 juga ya, karena saya menggunakan peremajaan 5.000 lubang tanam. Jadi tanaman itu dari peremajaan pindah ke pendewasaan paling sekitar 2 minggu. Jadi dalam 1 bulan yang sama kita pindahkan bisa panen lagi. Di mana saja produk hasil panen dipasarkan? Kalau saya ini tadinya kita menjajakan ke masyarakat untuk memperkenalkan, kemudian sekarang 2 tahun terakhir ini konsumennya di samping konsumen rumahan ada frozen, kemudian ada burger, kemudian ada yang jual-jual nasi tumpeng. Nah, kemudian yang paling terakhir ini begitu ada MBG ya kita berkiblat ke arah sana sebagai tambahan. Ya, karena itu produk hidroponik itu dibutuhkan sehingga memang rata-rata dari kami hidroponik itu menambah lubang tanam. Sini untuk pembibitan, apakah sering terjadi kegagalan atau kematian saat penyemaian atau benih tumbuh kerdil atau kebilang? Kalau benih kadang-kala memang karena di label benih itu kan daya tumbuh sekitar 85%, jadi mungkin dari 1.000 itu dari 1.000 biji ya kalau dikurangi 80% saja yang tumbuh, seperti kalau 1.000 sekitar 800 saja. Nah kalau yang kerdil-kerdil itu ya tidak cukup, barangkali biar 0,5% sekali. Jadi totalnya mungkin dalam 1.000 biji benih itu kita bisa selamatkan sampai 750. Bagian memotong ropol, bagaimana cara memotong dan memperlakukan media tanam misal ropol selama ini, apakah dirasa sudah efisien? Kalau rock wool itu kan memang sekarang harganya lumayan kalau di kota Kendari karena sudah mengalami beberapa jarak perjalanan. Jadi yang seyogianya rock wool itu dipotong 2 cm kali 2 cm kali 2 cm, ini malah kurang dari 1 cm untuk mengefisienkan pembiayaan. Nah, tapi tanaman juga tidak terlalu besar pengaruhnya ketika medianya menjadi kecil. Nutrisi, bagaimana cara Anda mengukur dan mengontrol kepekatan nutrisi dan kesamaan air pH, apakah selalu dicek berkala? Kalau nutrisi itu pagi dan sore kita cek, termasuk juga pH. Kalau pH rata-rata kami di sini pH-nya tinggi, jadi kami menggunakan pH down. Kalau nutrisi itu karena memang nutrisinya kami rakit sendiri dengan standar guru di mana kami belajar bahwa 1 liter air yang belum ada nutrisinya itu kita tambah 5 ml kita tambah 5 ml B dan tambah 5 ml A. Kenapa harus tambah 5 ml B dulu? Karena di B itu bisa menurunkan pH juga. Nah, Terus di sini sering terjadi masalah lumut berlebihan pada instalasi. kalau lumut rata-rata memang banyak sekali, sehingga setiap habis panen ya pipanya harus kami cuci karena lumut itu kan tumbuh berdasarkan adanya makanan dan sinar matahari. Tentang penyakit sama hama. Sini apa jenis hama atau penyakit yang paling sering menyerang? Kalau hama yang paling banyak belalang kalau untuk bisa-bisaan, tapi kalau di selada ulat yang mungkin dibawa oleh serangga-serangga juga sampai dia bertelur. Tapi itu kalau yang masih bisa kita atasi, kalau di 10.000 lubang tanam itu masih bisa kita atasi dengan menengok tiap hari. Jadi kita tengok tiap hari, oh ada ulatnya, kita buka. Bagaimana cara hilang hamanya? Kalau hama tetap, kalau umpamanya kan kalau selada kan hamanya hanya ulat doang. Jadi kalau ulatnya kita dapat ya kita pinset. Kalau kita tidak dapat ambil dengan jari tangan, berarti kita pinset untuk kita matikan. Begitu juga misalnya kalau belalang atau biasa juga ada keong-keong yang manjat makan, nah, itu kita matikan saja. Di sini pakai pestisida. Kalau di hidroponik saya tidak. Mungkin suatu saat akan pakai juga pestisida kalau tidak bisa lagi diatasi. Tapi untuk 10.000 lubang tanam ini masih kita bisa atasi tanpa pestisida. Bagaimana cara Anda melakukan pembersihan dan pengemasan produk sebelum dijual? Apakah produk cepat layu sebelum sampai ke konsumen? Rata-rata kalau di hidroponik saya ini panen sudah ada memang konsumennya. Jadi orang memesan kita panenkan, orang datang kita panenkan. Jadi rata-rata sampai pada konsumen itu masih dalam posisi segar.